Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 ciri-ciri wali afdal. Siapakah mereka dan apa saja ciri-cirinya? Untuk mendapatkan jawabannya, simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, di dunia ini, ada hamba-hamba pilihan, yang hidupnya tidak biasa. Mereka tersembunyi dari pandangan, namun namanya disebut oleh para malaikat. Mereka bukan hanya dekat dengan Allah, tapi juga menjadi tulang punggung spiritual alam semesta. Mereka adalah para wali Allah, dan dari mereka, ada yang memiliki derajat tertinggi dalam wilayah kewalian, yaitu wali afdal. Siapakah mereka? Apa ciri-cirinya? Dan bagaimana kita mengenali kehadiran mereka meski tanpa menyebut nama? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Mengenal ciri-ciri wali afdal. Kekasih Allah yang mengemban cahaya tertinggi. Dalam khazanah tasawuf dan ilmu hakikat, wali afdal disebut sebagai bagian dari struktur tertinggi dalam hierarki kewalian. Ia berada di bawah wali kutub atau wali gauts, namun tetap termasuk dalam lingkaran elit ruhani yang sangat dekat dengan Allah. Menurut Imam Suyuti dan ulama besar lainnya, wali afdal biasanya berjumlah 4 orang di setiap zaman. Mereka disebut juga al-abdal, artinya yang diganti. Karena bila salah satu wafat, Allah segera menggantinya. Tugas mereka sangat agung, meski tak terlihat oleh mata manusia. Menjaga keseimbangan ruhani umat, menjadi penyambung rahmat Allah ke bumi, dan menjadi penopang kekuatan doa-doa umat yang ikhlas. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengenali wali afdal bukanlah perkara yang mudah. Mereka bukan orang-orang yang mengumumkan dirinya sebagai wali, bukan pula mereka yang haus akan pengikut dan popularitas. Wali afdal adalah hamba-hamba Allah yang dijaga oleh keheningan dan disembunyikan oleh Allah sendiri, agar keikhlasan mereka tetap terjaga hingga akhir hayat. Namun, para ulama tasawuf dan ahli makrifat telah menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda ruhani yang bisa kita kenali bukan dengan mata, tapi dengan hati yang bersih dan hati yang beradab. Berikut adalah ciri-ciri penting dari wali afdal, sebagaimana dijelaskan oleh para sufi dan orang-orang arif dari zaman ke zaman. Dan inilah 7 ciri-ciri wali afdal yang harus kita ketahui. Yang pertama, selalu dalam keadaan tersembunyi, mastur. Wali afdal adalah wali yang Allah sembunyikan dari sorotan manusia. Mereka hidup seperti orang biasa, berpakaian biasa, bahkan mungkin tampak seperti tidak istimewa sama sekali. Mereka bisa menjadi seorang petani di desa, seorang penjual makanan kaki lima, seorang lansia yang duduk diam di masjid, atau bahkan seseorang yang sering dianggap remeh oleh orang awam. Namun, mereka memiliki rahasia besar dalam hatinya, zikir yang tak pernah putus, cinta kepada Allah yang menyala-nyala, dan hubungan yang sangat dekat dengan langit. Allah menyembunyikan mereka karena kemuliaannya terlalu tinggi untuk dibuka kepada dunia yang mencintai penampilan lahir. Yang kedua, hati yang selalu bersambung kepada Allah. Ciri paling dalam dari seorang wali afdal adalah bahwa hatinya tidak pernah terputus dari Allah. Mereka bisa tersenyum dan berbicara kepada manusia, tapi ruh mereka selalu tenggelam dalam lautan zikir dan mahabbah. Setiap nafas mereka adalah zikir. Setiap pandangan mereka adalah bentuk penghambaan. Setiap gerak mereka adalah pancaran adab kepada Sang Khalik. Mereka tidak gundah karena dunia, tidak risau karena rezeki, dan tidak silau oleh kekuasaan. Mereka adalah makhluk yang telah dipenuhi oleh ridha, dan hidup mereka menjadi cermin ketenangan bagi orang lain. Yang ketiga, diberi ilham dan kasyaf, penglihatan ruhani. Wali afdal diberi oleh Allah bentuk-bentuk ilham ruhani dan kasyaf. Namun mereka tidak membanggakan atau mengumumkan hal itu. Mereka hanya menggunakan karunia itu untuk kebaikan dan menjaga umat. Mereka sering mengetahui sesuatu tanpa belajar dari manusia, karena ilmu datang ke dalam hati mereka seperti cahaya yang menyinari malam. Jika mereka berbicara, kata-katanya menembus hati. Jika mereka menasihati, walau dengan isyarat, jiwamu merasa disentuh. Namun ingat,
mereka tidak pernah mengaku sebagai paranormal atau peramal. Ilmunya murni datang dari Allah melalui jalan spiritual, bukan dari jin, bukan dari khodam, bukan dari dunia gaib yang kotor. Yang keempat, wujudnya membawa kesejukan jiwa. Sahabatku, jika engkau pernah bertemu seseorang yang kehadirannya saja membuatmu menangis, yang membuat hatimu luluh tanpa kata-kata, yang membuatmu ingin bertobat tanpa dia memarahi, maka boleh jadi engkau sedang duduk bersama kekasih Allah. Wali afdal memiliki aura ruhani yang besar, bukan aura magis seperti yang dicari oleh orang yang cinta dunia, tapi aura ketundukan dan cinta ilahi yang memancar begitu lembut. Engkau tidak tahu kenapa engkau nyaman bersamanya, tapi engkau merasa jiwamu pulang. Yang kelima, tidak bergantung kepada dunia. Para wali afdal hidup di dunia tapi tidak dikuasai oleh dunia. Mereka bisa saja punya rumah atau harta, tapi hatinya bebas dari cinta dunia. Mereka bisa kaya atau miskin, tapi kekayaan mereka bukan pada harta, melainkan pada keyakinan dan ketundukan kepada takdir Allah. Satu makanan sederhana pun mereka syukuri seperti pesta. Satu pakaian lusuh pun mereka pakai seperti jubah kehormatan. Dan mereka tidak meminta kepada manusia, karena hatinya hanya berharap kepada Allah semata. Yang keenam, doanya mustajab, tapi tidak pernah memintanya untuk diri sendiri. Wali afdal dikenal oleh langit karena doanya untuk umat, bukan untuk diri sendiri. Ketika terjadi musibah di satu negeri, ketika banyak orang terkena fitnah dan tersesat, maka para wali afdal adalah yang pertama sujud dan menangis, memohon keselamatan umat. Doanya tidak panjang, tapi penuh rahasia. Kalimatnya sederhana, tapi langit berguncang karenanya. Dan jika Allah menghendaki, satu doa wali afdal bisa mengubah takdir suatu kaum. Yang ketujuh, dikenali oleh ruh-ruh para arifin dan malaikat langit. Mereka bisa tersembunyi dari pandangan dunia, tapi mereka dikenali oleh malaikat dan dihormati oleh ruh-ruh suci para wali terdahulu. Dalam mimpi para pencari kebenaran, kadang Allah izinkan hadirnya sosok wali afdal untuk memberi isyarat. Kadang dalam zikir malam, ruh mereka terasa mendekat tanpa diketahui. Para wali tidak saling mengenal melalui mulut, tapi melalui nur yang Allah tanamkan di hati mereka. Sahabatku, kita telah menyusuri pembahasan tentang para wali afdal, hamba-hamba terpilih yang berjalan di bumi ini dengan langkah yang tidak terdengar, namun doanya mengguncang langit. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah penyambung antara langit dan bumi, penopang ruhani umat, dan lenteranya zaman yang tak pernah padam. Tapi mereka tidak tampil dalam sorotan, mereka tidak duduk di atas panggung, dan mereka tidak menuntut pengakuan. Mereka memilih untuk dikenal oleh Allah saja, bukan oleh dunia. Wali tak ingin dikenal, tapi Allah sendiri yang menyebut mereka. Mungkin engkau bertanya dalam hati, mengapa para wali ini disembunyikan? Karena Allah ingin mengajarkan kita tentang ikhlas sejati. Para wali adalah teladan, bahwa amal yang murni karena Allah tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh sanjungan. Mereka tidak menuliskan gelar wali di depan namanya, tapi Allah mengenali mereka lewat cahaya amalnya. Kita tidak harus menjadi wali, tapi bisa berada di jalan mereka. Sahabat, menjadi wali adalah karunia, bukan ambisi. Namun, meniti jalan kewalian adalah pilihan yang terbuka bagi siapa saja. Jalan itu bernama ikhlas, zuhud, cinta kepada Allah, zikir yang terus-menerus, dan ketaatan yang tidak bergantung pada manusia. Kita tidak perlu mencari wali untuk mengidolakan, tapi carilah jejak mereka untuk kita teladani dalam diam. Karena seperti sabda Nabi Muhammad, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikan diri kita teman ruhani para wali. Mungkin kita tak mampu menjadi wali, tapi kita bisa menjadi pecinta para wali, dan itu saja sudah cukup untuk Allah kumpulkan kita bersama mereka kelak. Setiap kali kita menjaga hati, menahan amarah, menolong sesama, dan bersujud dalam malam yang sunyi, maka langkah kecil itu adalah langkah menuju para kekasih Allah. Wali-wali itu ada di sekitar kita, tapi hanya yang hatinya bersih yang bisa mengenalinya. Mereka mungkin sedang berjalan di samping kita, mungkin duduk di masjid tanpa kita tahu, atau sedang membantu orang di jalan tanpa mengharap balasan. Tapi ketahuilah, mereka tidak membutuhkan kita untuk dikenali.
Kitalah yang membutuhkan mereka sebagai pelita di zaman yang gelap, sebagai penyejuk di hati yang letih, dan sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup video ini dengan doa. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku tidak menjadi walimu, maka jadikan aku sebagai pecinta para walimu. Jangan biarkan aku berpaling dari jalan orang-orang yang Engkau cintai. Tanamkan dalam hatiku adab, rasa malu, dan rasa tunduk, sebagaimana Engkau tanamkan pada para kekasih-Mu yang tersembunyi. Izinkan aku mencium cahaya mereka, meski aku tak mampu melihat wujud mereka, dan kumpulkan aku bersama mereka di akhirat, walau aku bukan siapa-siapa. Amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan cinta dan cahaya para kekasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.